Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pembaca Fajar, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Health and Beauty. Nah, hari ini kita akan temanya itu soal merawat gigi anak. Bagaimana sih kita memulai merawat gigi anak sehingga kalau dewasa nanti itu giginya tuh rapi, rata, tidak ada yang menumpuk, tidak ada yang sampai tonggos dan sebagainya. Nah, di samping saya ini sudah ada pakarnya, Profesor Dr. Harun Ahmad, MKes SPKGA Konsultan. Profesor muda, profesor tapi masih muda. Jelasnya kita langsung ngobrol sama Pak Prof. Pak Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prof, ini kita mau berbicara sedikit bagaimana sih merawat gigi anak. Itu bagusnya dimulai dari usia berapa sih, Prof? Biar nanti ketika dewasa sudah tumbuh gigi aslinya itu lebih rapi. Ya, baik. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena ini juga menjadi pertanyaan seluruh orang tua yang ada bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan umur untuk anak, tentunya sebenarnya ketika masih dalam kandungan itu kita sudah harus perhatikan. Apalagi sebagai seorang dokter gigi, sebagai seorang dokter gigi anak misalnya, itu sudah harus kita perhatikan. Nah, kalau anak masih dalam kandungan, berarti ibunya kan yang menjadi penting, yang menjadi strategis untuk kita arahkan bagaimana agar nanti giginya lebih baik. Jadi di psikologi anak itu terkait dengan di ilmu kedokteran gigi, kita membagi ada 4 tahapan misalnya. Jadi ada namanya tahapan sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap praoperasional itu 3 sampai 6 tahun. Kemudian tahap operasional 7 sampai 11 tahun. Kemudian tahap formal operasional itu di atas 12 tahun. Ini sebenarnya sangat detail, kemudian memang ada tahapan-tahapan yang ada penjelasannya. Nah, inilah kemudian yang tentunya sejawat dokter gigi, ya lebih khusus lagi ya tentunya teman-teman spesialis kedokteran gigi anak harus tahu, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi gigi anak. Jadi sekali lagi secara umum saya katakan bahwa ya sejak lahir kita harus memperhatikan orang tua yang tentunya lebih cermat, tentunya lebih perhatian, dan tentunya lebih bagaimana memahami bagaimana tumbuh kembang anak, dan kami sebagai dokter gigi yang kemudian yang berkolaborasi memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan, memberikan informasi bagaimana merawat anak mulai dari lahir, kemudian di usia 2 tahun misalnya, kemudian dia di usia 5 tahun, hingga kemudian di usia anak umur 12 tahun sampai dan seterusnya. Jadi ini memang perlu diperhatikan sejak dini. Tidak hanya ketika umur 12 tahun ke atas, tetapi memang dari kecil. Itu mungkin untuk sebagai pengantar bahwa memang anak harus kita perhatikan giginya. Nah, untuk para orang tua dan calon orang tua, itu tadi perawatan gigi anak itu ternyata rupanya dimulai sejak dalam kandungan. Nah, seperti apa sih dok merawat gigi anak dari dalam kandungan itu? Ya, jadi tentunya kita tidak mengintervensi langsung ke anaknya kan dalam kandungan. Jadi yang kita memberikan pemahaman, memberikan perhatian, dan memberikan asupan, informasi, edukasi adalah ibu hamil. Jadi ibunya misalnya, termasuk bapaknya. Jadi ibunya bagaimana kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan, memberikan arahan bahwa bagaimana makanan yang bagus, kemudian bagaimana asupan gizi yang bagus, karena pertumbuhan gigi itu tidak hanya ketika dia lahir, tetapi ketika masih dalam kandungan itu kita sudah harus perhatikan bagaimana gizinya anak, dalam rangka bagaimana agar giginya nanti bagus. Jadi karena masih dalam kandungan itu sudah proses pembentukan ya. Nah, Prof, makanan apa sih yang bagus, Prof, untuk merangsang agar gigi anak ini nanti sehat ketika lahir nanti? Ya, tentunya semua makanan-makanan yang bergizi secara umum. Kita banyak makan buah-buahan, tapi yang paling penting adalah semua mengandung zat-zat gizi.
untuk tumbuh kembang gigi anak. Katakanlah tentunya anak butuh kalsium untuk pertumbuhannya, kemudian beberapa zat-zat mineral yang mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, mineral. Contoh saja dok. Tapi itu yang misalnya buah-buahan, kemudian buah-buahan yang banyak mengandung zat gizi, zat besi, kemudian mineral, zinc misalnya. Kemudian termasuk saya pikir susu. Susu itu kan susu bukan hanya susunya tapi susu yang dikonsumsi oleh ibunya, kemudian langsung berimplikasi ke calon bayinya. Janin. Ya, susu hamil ya dok ya. Nah, ketika lahir dok, umur 0 sampai 2 tahun itu perawatan apa sih dok yang bagus kita ini? Kan biasa dok, tiba-tiba tidak ada keturunan tapi anaknya lahir nanti tonggos ketika sudah gigi aslinya sudah tumbuh, atau tidak rapi yang sampai ada yang giginya menumpuk, bagaimana itu? Melakukan perawatan pada anak, apalagi tadi pertanyaannya 0 sampai 2 tahun itu gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena ya gampangnya ya kita lebih banyak berkolaborasi dengan ibunya, yang kemudian bagaimana kita memberikan edukasi ke ibunya untuk membersihkan anaknya, karena kan anak ini mungkin hanya ke dokter gigi ya paling sekali seminggu atau waktu tertentu. Lebih banyak ada di rumah, sehingga yang menjadi perhatian, yang menjadi fokus tentunya adalah ibunya. Bagaimana kita edukasi ke ibunya agar setidaknya membersihkan gigi anaknya yang misalnya masih bayi, umur 6 bulan misalnya. Umur 6 bulan meskipun belum keluar giginya, tapi sudah harus rajin membersihkan gusi, membersihkan oral cavity-nya, rongga mulutnya. Caranya? Sehingga biasanya kalau umur anak yang masih kecil, katakanlah bayi umur di bawah 3 tahun atau misalnya sudah tumbuh gigi 1, 2 ini ya, karena belum memakai sikat gigi ya. Jadi yang dipakai adalah misalnya tangan ibunya diberikan kasa steril, yang betul-betul steril, kemudian dibersihkan secara perlahan, secara lembut, sehingga ini juga menstimulasi, bukan hanya persoalan kebersihan ini sebenarnya, tetapi menstimulasi agar anak merasa sangat dekat dengan ibunya, kan akan memberikan stimulasi ketika ibunya memasukkan tangan ke rongga mulut bayinya, kemudian dipijit, dibersihkan, bukan hanya bersih, tetapi juga menstimulasi bagaimana mendekatkan secara psikologi antara ibu dengan anak. Jadi banyak yang bisa didapatkan ketika itu proses terjadi. Jadi kita tidak berpikir bahwa memakai sikat gigi dan seterusnya, tapi bagaimana menstimulasi dengan apa yang memberikan pengetahuan kepada ibunya untuk membersihkan ke anaknya. Ya, jadi pakai kasa steril ya, Prof ya. Jadi diberikan kan kalau untuk anak-anak kan agak susah ya, Prof ya, untuk menyikat giginya, apalagi anak 2 tahun. Nah, itu harus dilakukan pagi dan malam juga kah atau bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya tergantung dari bagaimana komunikasi dokter memberikan edukasi ke ibunya. Sebenarnya idealnya sih ya 2 kali sehari. Pagi misalnya ketika diajak kumur-kumur, kemudian dibersihkan, dan malam sebelum tidur. Jadi kumur-kumur sebenarnya sudah cukup memberi stimulasi, cukup memberi tersimpang secara kognitif di otak ya. Bahwa ketika bayi umur 2 sampai 5 tahun misalnya sudah dibiasakan, sehingga ketika ibunya tidak ada misalnya, anak-anak sudah terbiasa. Jadi ini sebenarnya hubungan psikologis yang akan terus terjadi ketika anak sudah misalnya tidak kurang perhatian, misalnya ibu misalnya mulai sibuk, tidak sempat lagi mengingatkan ke anaknya sudah terbiasa. Kenapa? Karena memang sejak kecil sudah dibiasakan. Jadi memang ada secara rutinitas, terstimulasi, ibu memberikan melakukan sesuatu yang membuat anaknya sudah terbiasa. Jadi rutinitas dalam artian secara positif. Membangun kebiasaan. Ya, membangun kebiasaan. Nah, misal kita tanya lagi nih ke Prof, yang kalau khusus ini Prof, yang gigi tonggos itu Prof, nah itu genetik atau bagaimana Prof? Atau ada perawatan khusus juga Prof? Ya, terkait dengan gigi tonggos yang ditanyakan, genetik iya.
tapi lingkungan banyak berperan. Sehingga kalau saya bisa sampaikan bahwa kita kan tidak melihat ketika anak lahir langsung tongos, tidak ada kan. Di umur 5 tahun juga kita belum lihat kan, semua masih normal. Tidak ada umur 5 tahun langsung rang atasnya atau lebih maju atau lebih mundur, tidak. Yang terjadi kemudian adalah itu di umur 7 tahun ke atas. Nah, di situ kelihatan kenapa, karena kembali bahwa faktor kebiasaan yang cara menempatkan lidah yang tidak betul, cara menelan yang tidak bagus, kemudian kebiasaan ada namanya bad habit. Jadi beda ya antara oral habit dan bad habit. Jadi oral habit itu adalah kebiasaan pada anak di umur 1 sampai 3 tahun yang misalnya masih menggigit. Tapi di atas umur 3 tahun itu kalau dihentikan itu bagus karena sudah tidak terbiasa lagi. Rahang juga tidak terbiasa dengan ada celah antara atas dan rahang bawah. Nah, penyebab juga biasanya oral habit oleh karena anak-anak biasanya merasa aman kalau dia lakukan misalnya ini dekat sama ibunya, kemudian dia sambil menggigit tangannya, kemudian sama dengan ngempeng misalnya. Nah, yang bermasalah itu ketika di umur 4 tahun, 5 tahun ke atas masih terus meneruskan itu. Masih meneruskan kebiasaan. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal rahangnya bermasalah. Jadi kalau bahasa ilmiahnya itu craniofacial growth development itu akan bermasalah ketika tidak dihentikan kebiasaan ini. Nah, kalau boleh tahu nih Prof, seharusnya usia berapa sih si anak harus ngecek untuk mencegah itu? Sebaiknya Yang perawatan apa ini? Yang tongos itu. Yang tongos ya. Untuk gigi tongos perlu kita ketahui secara teori ya, bahwa ketika lahir itu sebenarnya 50% ininya sudah ada, sudah terbentuk. Dan ketika di umur 12 tahun 80% itu sudah 80% sudah sama dengan orang dewasa di umur 12 tahun. Sedangkan sudah lahir rongga mulutnya itu 50% sama dengan orang dewasa. Intinya apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa secara lebih dini lebih bagus untuk perawatan anak. Kita tidak menunggu lagi di umur 12 tahun sehingga sudah terjadi pembentukan tulang, pembentukan jaringan lunak yang kemudian agak lebih susah. Apa yang menjadi keuntungan ketika kita melakukan perawatan secara lebih dini, katakan dari umur 7 tahun, ketika di gigi susu, gigi bercampur dan di gigi bercampur, ya secara efektivitas dana itu pastikan kita peroleh. Kemudian lebih memudahkan karena jaringan lunak masih istilahnya kalau bahasa masih lunak, masih lembut, masih enak kita gerakkan. Bergerak kita memajukan rahang misalnya lebih mudah. Kita memundurkan lebih mudah. Berbeda ketika di umur 12 tahun ke atas itu akan sulit. Kenapa? Karena sudah pakem tulangnya. Dia sudah keras dan agak sulit lagi. Nah, bisa. Meskipun sebenarnya bisa. Tapi perawatannya itu tadi butuh biaya yang lebih besar, lebih rumit, dan seterusnya. Dan kemudian yang paling ini adalah waktu panjang yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang lebih penting lagi ini berseni. Sesuatu yang tidak pernah tidak ternilai. Bagaimana kita melakukan sebuah perawatan ketika berhasil di usia tumbuh kembang. Bagaimana kita mengubah profil anak yang awalnya kelihatan tongos, mempengaruhi secara psikis, psikologis, kepedean, mempengaruhi ini. Dan satu lagi, Mbak Dani, saya mau sampaikan bahwa kalau dulu gigi tongos itu yang sebenarnya bahasa ilmiahnya adalah maloklusi, hanya biasanya berpengaruh pada fungsi pengunyahan, fungsi mengunyah, kemudian fungsi estetik misalnya, hanya tampilan. Sekarang ini beberapa penelitian ternyata memberikan penguatan bahwa gigi tongos atau maloklusi itu berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak. Kenapa berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak? Karena secara sederhana saya bisa sedikit memberikan pemahaman bahwa ketika seorang anak tongos, katakanlah dia tidak pede, dia malas ke sekolah. Kenapa dia malas ke sekolah? Karena dia tidak yakin dengan dirinya, sehingga ada saja alasan untuk ke sekolah. Alasan klise, sakit perut, di sekolah tidak ini. Padahal ternyata hasil penelitian menyatakan bahwa
dia tidak yakin dengan dirinya, tidak pede karena bermasalah di rongga mulutnya. Sehingga kemudian ada penelitian yang mengatakan bahwa tingkat kecerdasan anak berpengaruh pada maloklusi seorang anak atau ketidakteraturan gigi seorang anak. Ini perlu perhatian buat orang tua di rumah yang tentunya ya sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Jadi sekali lagi bahwa saya kebetulan lebih banyak fokus konsen di tumbuh kembang anak. Jadi mulai di umur lahir, kemudian umur 5 tahun hingga umur 12 tahun ya kita harus memberikan pemahaman bahwa jangan terlambat. Boleh sih kita melakukan perawatan di umur 12 tahun, tapi akan sangat berbeda ketika dia di usia tumbuh kembang. Itu mungkin pada. Nah, ternyata tidak sesepele yang kita kira ya, pemirsa. Rupanya gigi terus juga itu sangat berpengaruh pada kecerdasan anak. Nah, selain itu, Prof ya, saya bertanya lagi satu pertanyaan lagi nih. Kalau yang masalah kerapihan gigi itu apakah memang bentukannya karena keturunan atau itu juga berpengaruh dari perawatan sejak kecil? Nah, terus usia berapa sih untuk memperbaiki itu semua biar kedepannya nanti tidak bermasalah? Ya, ini saya ulang lagi tadi ya, Mbak Dani, bahwa intervensi bagaimana merawat anak itu ya lebih dini lebih bagus. Jadi kalau misalnya fase gigi bercampur, ya memang ada tekniknya, ada mekanismenya, kemudian, nah ini memang biasanya masih kurang dipahami di ini. Kita di spesialis kedokteran gigi anak yang lebih fokus di sini, bahwa di fase gigi bercampur, di fase gigi berbanding ada tahapannya. Bagaimana melakukan intervensi perawatan secara lebih tepat, efisien, efektif, dan kemudian memberikan rasa percaya diri pada anak. Nah, saya ulang kembali bahwa tergantung dari kasusnya sebenarnya. Jadi di umur, saya ulangi kembali bahwa di umur 6 tahun itu biasa belum terdeteksi. Kenapa belum kelihatan bahwa dia gigi tongos, dia mandibulan ke bawah atau tidak rata. Biasanya muncul itu di umur 7 tahun ke atas, sudah kelihatan. Nah inilah sebenarnya sudah bagus diintervensi. Bagaimana memberikan perawatan sesuai dengan kasusnya. Jadi kalau saya sedikit memberikan salah satu teknik perawatan itu myofunctional orthodontis. Myofunctional itu adalah salah satu cara perawatan pada anak pada kasus yang bermasalah, katakanlah tadi ketidakteratur gigi tongos, yaitu memberikan perawatan kombinasi. Jadi kita melatih otot-otot rongga mulut. Di rongga mulut kan ada namanya bibir, ada pipi, ada lidah. Nah, ini semua kita latih karena terkadang tidak rapi. Rang atasnya lebih maju, kemudian rang bawahnya lebih ke belakang atau sebaliknya. Itu karena penempatan otot-otot yang tidak benar. Jadi otot lidah misalnya ada penempatan yang harus tepat di mana posisinya ketika dia istirahat, ketika dia berfungsi. Berfungsinya itu katakanlah dia menelan, mengunyah, makan. Nah, ketika otot-otot ini bermasalah, inilah yang kemudian akan menyebabkan gigi tidak teratur. Ini juga pipi. Pipi kalau tidak berfungsi atau terlalu aktif atau kurang aktif juga akan menyebabkan rahang akan sempit. Kalau rahang sempit maka wajah akan lebih panjang. Itu kan biasanya tidak bagus, tidak harmonis. Padahal Tuhan menciptakan sebenarnya dari sudah bagus. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan tadi kita singgung tentang faktor lingkungan, salah satunya adalah otot-ototnya yang tidak tepat ketika difungsikan. Tadi saya jelaskan ada lidah, bibir dan pipi dan bibir. Bibir misalnya penempatan ketika dia menelan, bibirnya tidak tertutup, atau ketika dia tidur dia menganga terbuka, itu juga sangat berpengaruh pada bagaimana fungsi fisiologis. Jadi ada namanya tadi saya katakan bahwa myofunctional, yaitu bagaimana melatih otot-otot orofasial, melatih otot-otot rongga mulut agar berfungsi secara normal. Kemudian bisa mengharmonisasi baik dari ukuran wajah. Jadi ada keseimbangan ya, harusnya harmonisasi antara wajah bagian atas, bagian tengah, bagian bawah itu dalam rangka bagaimana menstimulasi otot-otot yang saya maksud tadi ini. Jadi memang perlu dilatih dan ada alat sendiri, alatnya sendiri. Alatnya jadi kombinasi, sambil alatnya dipakai sambil dilatih otot-otot orofasialnya. Jadi kadang ada seorang anak yang memakai alat,
tapi tidak dilatih otot orofasialnya kembali ke posisi semula. Nah. Kenapa? Karena otot-ototnya tidak dilatih, otot-ototnya tidak tetap menempati posisi yang tidak betul. Nah, Prof, tips untuk ibu di rumah, Prof, biar anaknya bisa melatih di rumah ini, ada tidak atau memang harus pakai alat? Ya. Cara alami di rumah. Ya. Jadi ini sebenarnya ya memang harus dilatih oleh dokter gigi yang bersangkutan. Jadi memang ada pelatihan, bukan pelatihan ya, bagaimana seorang dokter mengarahkan, menstimulasi, melatih. Kalau memang bermasalah, atau memang karena ada normal ya tidak ada masalah sebenarnya kan. Yang bermasalah ini ketika otot-otot di rongga mulutnya itu tidak dalam posisi ideal, posisi normal, dan ada ketidakseimbangan. Ada penyimpangan ketika difungsikan. Katakanlah lidah ada di bawah. Padahal lidah kan ketika dia menelan harus ada di atas, di langit-langit. Atau di posisi di belakang gigi depan. Nah kalau gigi lidahnya misalnya ketika dia mendorong giginya, maka itu kemudian terjadi gigi tongos itu. Kemudian rahang bawahnya lebih ke bawah. Apa yang tadi kemudian rahang atasnya menjadi sempit. Sehingga kembali lagi. Ada namanya yang kita sebut dengan adenoid syndrome, yaitu kelihatan bahwa wajahnya lebih panjang, long face syndrome. Jadi ini harus kita hindari dengan ya bagaimana melakukan intervensi perawatan pada anak. Jadi ada komunikasi. Satu lagi tambahan bahwa agak sulit memang kalau kita melakukan perawatan hanya antara dokter gigi dengan anak. Harus ada hubungan yang kuat, yang saling berinteraksi, saling membantu, kerjasama yang kuat antara ibu, orang tua, anak yang mau dirawat, dan dokter gigi. Kalau ada salah satu yang tidak bersedia, atau ada salah satu ketiga ini yang tidak kooperatif, maka akan sulit. Biar juga saya sebagai dokter gigi anak mau merawat anaknya, tapi ibunya tidak membantu, karena kan lebih banyak waktunya ada di rumah. Jadi percuma. Saya yang ini kemudian harus ada, anaknya pun harus mau. Dalam artian ya dokter gigi harus berhasil dalam memberikan edukasi, melatih dan mengarahkan anak untuk bisa memperbaiki giginya. Ada kesadaran dari anak. Jadi bukan keturunan sebenarnya yang gigi berantakan. Keturunan ada sebenarnya, genetik ada. Tapi itu hanya berapa persen, itu bisa kita eliminasi, kita bisa hindari dengan cara ya bagaimana anak ini bisa ke dokter untuk dilakukan perawatan. Kalau untuk cara mencabut gigi sendiri, Dok, pengaruh tidak? Bagaimana mencabut gigi? Iya, kan kebanyakan kan anaknya dicabut sendiri di rumah sama orang tuanya, tidak masalah. Ya, kalau memang waktunya ya kita cabut. Kalau tidak bisa dicabut di rumah ya cabut di dokter gigi. Kalau memang yang menjadi persoalan memang ketika ada giginya waktunya sudah tanggal tapi belum tanggal-tanggal. Apa yang terjadi? Biasa mungkin kita lihat gigi bersusun ya, bertumpuk. Itu karena sudah lewat. Sekali lagi bahwa itu ada keterlibatan faktor genetik. Ya. Siap. Nah, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Prof. Harun soal bagaimana sih merawat gigi. Jadi ini bukan persoalan sepele ya, pemirsa. Untuk para orang tua dan calon orang tua sebaiknya memang mempersiapkan sejak lama bagaimana perawatan gigi anak itu sendiri, dari segi gizinya, dari perawatannya sedini mungkin. Check up rutin ya, Dok ya, sejak anak masih kecil. Ya. Sedikit mungkin promosi ya buat masyarakat Sulawesi Selatan, bahwa kita di Universitas Hasanuddin itu sudah ada program pendidikan dokter gigi spesialis anak. Jadi tahun ini alhamdulillah kita sudah ada PPDGS, ilmu kedokteran gigi anak, sehingga sekarang ini banyak teman-teman yang di luar Sulawesi. Selama ini kan yang ada PPDGS itu dokter gigi spesialis itu ada di Jawa, di Unair, di Unpad, di UI, di UGM, hanya 4 sentral pendidikan program spesialis. Sekarang ini alhamdulillah di UNAS juga sudah ada, sehingga ini setidaknya memperbaiki adanya kesenjangan antara masyarakat antara Jawa dengan di luar Jawa. Ini juga kemudian memberikan kontribusi yang luar biasa buat teman-teman yang akan mengikuti proses pendidikan, sehingga yang diuntungkan juga adalah masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur. Ya, jadi lebih memudahkan ya mencari dokter spesialis anak nanti. Ya pemirsa, tidak terasa waktu sudah
berlalu, kita akhiri bincang-bincang kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda. Ya. Terima kasih.